Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Selamat hari Sabtu ya. Selamat menjelang akhir pekan, besok libur. Alhamdulillah, seperti biasa di kegiatan hari Sabtu aku nggak lain gak bukan ya beres-beres rumah, bersih-bersih, karena pengen minggunya santai. Nah, di hari ini pagi-pagi seperti biasa ya. Kalau udah dirapin pagi, pasti nanti malamnya berantakan lagi seperti itu terus. Tapi nggak apa-apa ya, hitung-hitung buat kegiatan, terus juga buat olahraga karena kita gerak. Nah, sembari aku beres-beres rumah yang berantakan ini, nanti aku sekalian sharing-sharing ya tentang hidup minimalis. Dan kali ini tuh tema yang aku ambil sesuai dengan kegiatan aku hari ini, yaitu 3 kunci rumah selalu rapih. Apa aja sih 3 hal yang bisa kita lakukan agar rumah kita itu selalu bersih dan rapih? Nah, simak terus ya teman-teman sampai videonya selesai. Oh ya, by the way teman-teman, kalau kalian salfok sama kipas angin yang baru ini, penghuni baru ya, ini jadi tuh kipas angin aku yang lama, yang warna pink itu ya, yang Hello Kitty. 2 hari yang lalu itu kayak udah nggak berfungsi dengan baik. Jadi itu nggak adem gitu loh, meskipun muter gitu ya. Ada bau gosong gitu kayak kabel kebakar. Makanya karena memang cuacanya lagi akhir-akhir ini panas banget. Gimana nih di daerah teman-teman juga panas nggak sih? Nah, makanya tuh kemarin sore suamiku tuh pulang kerja bawa kipas angin gitu. Nah, kebetulan tuh merek itu adalah merek perabotan yang sering aku pakai ya dari dulu. Mereknya itu Cosmos ya teman-teman. Dan kalau untuk aku pribadi, untuk merek Cosmos itu awet sih. Kayak di beberapa barang juga di rumah ya, perabotan elektronik yang merek tersebut kayak rice cooker, terus juga blender gitu, awet banget. Nah, langsung aja ya, sembari ini aku juga tadi habis nyuci, tinggal ngeringin aja. 3 kunci rumah rapi. Yang pertama adalah minimalkan jumlah barang yang kita miliki. Nah, meminimalisir jumlah barang yang kita miliki ini akan memudahkan kita mengatur dan menyusun barang-barang yang ada di rumah. Secukupnya barang akan memberikan kesan dan efek rumah itu terlihat lebih lega, lebih rapi karena memang gak banyak barang yang harus kita rapihkan setiap hari. Jadi ada ruang yang lebih lega, makanya rumah juga terlihat lebih rapi. Nah teman-teman, ini tuh tadi aku nyuci spray ya, dan ya Allah, ini tuh pekerjaan yang paling aku gak suka, yaitu memasang spray. Gak tahu kenapa deh, karena aku ngerasa gak pernah rapi dalam masangin spray. Terus itu tembok di daerah sana tuh kayak kotor ya, padahal itu tuh karena cat dasarnya itu orange gitu teman-teman, terus ketimpa cat putih yang kualitasnya agak jelek. Mohon maaf ya teman-teman, kaki aku tuh telapaknya itu kayak kotor, belok. Karena tadi habis nyapu di teras, tapi ini aku gak nginjek kasur ya, karena lagi musim debu banget kan di daerah teman-teman gitu juga nggak sih, panas banget terus debu banget, belum ada hujan. Nanti aku cuci kaki deh. Terus ini ya udah deh, terpaksa karena suamiku juga udah berangkat yang biasa pasang spray, jadi aku pasangnya mudah-mudahan rapi seadanya. Dan karena semenjak bulan Ramadan tahun ini ya, kemarin tuh aku kan sempat nginep lama gitu ke tempat orang tua karena aku minta bantuan buat bikin kue lebaran sama saudara-saudara. Aku tuh kayak bawa beberapa spray, jadinya tuh kayak banyak ini loh sarung bantal yang hilang. Jadi ya udah deh, nanti aku pasang seadanya. Dan spray yang aku miliki ini belum upgrade ya teman-teman, masih pakai yang kayak kado dari nikahan aku gitu, belum pernah beli lagi sama sekali. Nanti aja deh ya, kalau memang benar-benar dibutuhkan kita upgrade. Nah, buat aku sendiri, kalau memang di dalam rumah aku itu nggak banyak barang yang aku butuhin, nggak akan aku beli gitu ya, apalagi barang-barang hanya yang sekedar hiasan gitu. Barang elektronik aja tuh kadang aku batasin. Ada beberapa barang-barang yang memang aku hanya punya satu, kayak mungkin alat-alat elektronik, baik TV, terus juga alat-alat memasak gitu ya. Secukupnya aja gitu. Nggak mungkin aku mau menumpuk barang-barang itu secara berlebihan, karena buat apa juga, nggak kita fungsikan juga kan, jadinya tuh kayak mubazir aja gitu. Oke, ini aku udah rapih ya, tuh kan belontang-belanteng tuh sarung bantal, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Berlebihan memiliki barang juga akan membuat kita tuh menjadi bingung sendiri mau pakai barang yang mana gitu. Karena kan aktivitas kita sehari-hari paling cuma butuh barang-barang secukupnya ya, kayak kita masak ya. Misal nih kita punya chopper ya, yang kita pakai cuma satu nih, pakai blender yang kita pakai cuma satu kan.
kipas angin, TV, dan lain-lain. Gak mungkin kita dalam sehari-hari itu pakainya double, kecuali usaha makanan gitu ya, usaha catering mungkin. Terus lanjut, tips atau kunci yang kedua adalah organize atau merapihkan barang ke tempat atau ke rumahnya masing-masing. Nah, kategori ini tuh memang sangat penting ya. Kadang-kadang suka berceceran atau bercampurnya barang itu membuat kita kadang-kadang juga pusing sendiri, terus juga terkesan kurang rapi. Kayak misal nih, hal yang paling sederhana, bahan-bahan kebutuhan dapur, alat-alat masak kita kategorikan, kita simpan di tempat yang sama. Terus juga kategori kebersihan, alat-alat kebersihan gitu kita juga kategorikan yang sama. Alat misal untuk pertukangan juga kita bisa simpan ke dalam storage khusus. Kita boleh kasih nama atau kasih tulisan gitu ya di boxnya, biar kalau sewaktu-waktu kita butuh kita bisa langsung ambil di situ tanpa harus mencari-cari di tempat yang lain. Contoh juga ada alat-alat make up, skincare gitu kan, alat-alat elektronik, pertukangan, pokoknya harus diklasifikasikan ke tempatnya masing-masing biar lebih rapi juga, terus lebih enak saat kita butuh gitu ya, memudahkan dalam pencarian. Tadi aku ngadem sebentar karena memang udaranya bener-bener panas ya teman-teman, kipas angin sampai jilbabku itu basah. Dan ini aku mau cuci perabotan aku yang kotor, gak seberapa sih, sisa-sisa dari sarapan gitu. Terus tiap malam tuh hampir bikin jus, makanya tuh kayak jusernya itu selalu aku cuci ya, karena bener-bener udaranya panas. Di tempat kalian gimana nih, panas haredang apa enggak nih bunda-bunda? Oh ya, mengorganize ataupun mengkategorikan barang-barang ke tempatnya masing-masing sesuai dengan jenisnya ini juga aku lakukan dengan sedetail seperti underwear ya. Aku tuh biasa taruh underwear itu ke dalam storage khusus, jadi tuh kayak nggak bercecer aja gitu di lemari aku, biar nggak kecampur antara barang satu dan yang lainnya. Terus juga kayak barang-barang yang kecil nih di dapur, kayak mungkin karet gitu ya, karet gelang, terus juga tutup gelas, pisin, terus juga sendok teh biasanya juga aku masukin ke dalam box masing-masing, biar pas aku mau gunakan itu tinggal ngambil gitu, nggak perlu mencari-mencari karena tercampur dengan barang yang lainnya. Kunci dasar yang ketiga adalah menyimpan barang sesuai dengan kategori yang sudah aku bahas tadi di awal itu ke tempatnya masing-masing setelah selesai digunakan. Ini adalah kebiasaan yang baik karena menurut aku ketika kita bisa mendisiplinkan diri untuk selalu menyimpan barang yang setelah selesai digunakan itu ke rumahnya masing-masing atau ke tempatnya masing-masing, ini bisa membuat dampak rumah kita satu itu lebih rapi karena nggak ada barang-barang tercecer. Yang kedua, memudahkan kita dalam pencarian barang saat kita mau memakainya kembali. Yang ketiga juga bisa membuat kita hafal gitu ya tempat-tempat penyimpanan ataupun rumah-rumah dari beberapa barang yang udah kita kategorikan. Kadang yang sering lupa sekali adalah ketika kita naruh kunci kendaraan, charger HP itu di sembarang tempat ya, juga remote TV gitu kan. Kalau kita nggak kembalikan ke tempatnya masing-masing, wah saat kita butuhin, padahal itu kan kita butuhnya setiap hari. Kadang-kadang ngomel sendiri, pusing sendiri kan. Nah biasakan dari sekarang untuk disiplin menyimpan ke tempatnya masing-masing. Contoh nih, taruh aja kunci ke tempat kuncinya, kunci kendaraan, mungkin kunci rumah juga kan, kunci-kunci lainnya, terus juga remote, taruhlah di dekat dengan TV ya, misalnya ada di buffet TV gitu loh. Jadi ya pas kita cari juga udah ada di situ. Begitupun charger. Aku biasanya tuh simpen charger ke dalam storage box gitu di bawah TV di atas colokan, supaya pas mau ngecas HP tinggal ambil di situ. Dan setelah penggunaan harus langsung disimpan, digulung secara rapi, langsung masukin ke tempatnya masing-masing. Jadi tuh nggak perlu cari-cari saat butuh, terus juga nggak berserak. Nah teman-teman, ini tuh aktivitas aku di sore harinya. Aku mau masak ya seperti biasa. Aku masaknya itu sehari 2 kali, saat pagi hari gitu untuk sarapan bareng suamiku. Terus makan siangnya biasanya aku masih makan menu masakan pagi. Terus suamiku untuk makan siang biasanya makan di luar, di tempat kerja gitu. Lalu untuk sore harinya aku masak lagi untuk makan malam bareng. Dan kali ini aku tadi masak telur sambal ijo ya, karena pas siang harinya tuh aku nyambel ijo sama goreng ikan buat makan siang. Terus masih ada sisaan sambalnya, ya udah deh aku taruh telur yang udah direbus gitu dan udah digoreng. Jadilah telur sambal ijo, yang sambal ijonya tuh udah berubah jadi coklat karena ini terlalu lama dimasak. Terus untuk sayurannya aku numis labu siam aja gitu, ditumis biasa sih pakai cabai, bawang, terasi, garam, kaldu bubuk, gula pasir, udah itu enak sih. Nah itu tadi sempat rebus kacang panjang, sisa sedikit gitu ya, karena aku masih punya stokan urap sayur yang kemarin aku bikin, jadi enak nanti buat tambah-tambahan lauk aja gitu teman-teman.
Oke, ini udah mateng semua karena ini memang rada-rada males gitu ya. Jadi masaknya tuh yang sederhana aja. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.